terkait dengan peraturan Menpan nomor 7 tahun 2022 ya. Oke. Jadi tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Kalau kita lihat dari judulnya itu ada beberapa kata yang mungkin kita pahami baru. Sistem kerja. Nah, kalau kita bicara sistem kerja berarti selama ini diasumsikan ada hal yang baru yang ingin dikenalkan dalam sistem kerja itu. Dimana kalau dulu sistemnya sifatnya adalah struktural, sekarang sifatnya adalah fungsional. Yang kedua adalah instansi pemerintah ya. Pada instansi pemerintah, ketika bicara instansi pemerintah kemarin kan kita singgung tuh kalau KY itu ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah instansi pemerintah yang di bawah sekjen KY, kemudian ada yang di luar instansi pemerintah atau lembaga negara. Dalam hal ini adalah di komisinya, di komisinya ya, di komisionernya ya di kelompok komisi yudisial itulah yang disebut dengan lembaga negaranya. Jadi ada dua di situ instansi pemerintah yaitu sekjen, yang kemudian kedua adalah lembaga negaranya yaitu komisionernya yang ada di sana. Terus kemudian di sini ada untuk penyederhanaan birokrasi ya. Nah, ketika kita bicara penyederhanaan birokrasi, kita berangkat di pasal 350A dan pasal 350B ya, PP nomor 2020. Di mana di situ dinyatakan adanya penataan birokrasi. Penataan birokrasi dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan penyetaraan jabatan. Yang kemudian tindak lanjutnya adalah di dalam Permenpan nomor 28 tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Permenpan nomor 17 tahun 2021. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke pembahasan teknis sistem kerja. Lanjut. Nah, pokok di situ nanti ya kita fleksibel saja ya dari latar belakang, konsep kerja sampai penerapan. Lanjut. Nah, ketika kita berbicara kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi, kita kenal ada 3 di situ, yaitu transformasi organisasi yang kemarin dilakukanlah penyederhanaan ya, bukan perampingan. Makanya kemarin ada beberapa teman-teman yang mengasumsikan penyederhanaan, padahal yang dimaksudkan adalah perampingan, yaitu jumlah yang dihapus dibagi dengan jumlah yang ada, struktur yang ada untuk eselon 3/4-nya. Nah, padahal yang dimaksud dengan penyederhanaan di sini adalah ada hal-hal yang tidak bisa dihapus karena adanya kewenangan yang dimiliki ya, kemudian ada hal-hal lain yang seluruh fungsinya tidak bisa digantikan secara penuh oleh jabatan fungsional. Nah, penyederhanaan itu adalah membagi di situ struktur yang dikurangi dibagi dengan struktur yang potensi disederhanakan. Jadi berbeda ya. Sehingga kemarin ada beberapa instansi diminta menghitung ulang. Karena ternyata dia sudah habis-habisan nih, tetapi ternyata nilainya tidak sampai 70. Ya, ternyata setelah kita cek ternyata bahwa pemahaman penyederhanaan dan perampingan itu belum dipahami secara benar. Kemudian yang kedua adalah transformasi SDM aparatur. Ketika kita bicara transformasi SDM aparatur, maka kemudian ada pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Padahal ketika kita berbicara ke fungsional, itu artinya tidak selalu digantikan oleh jabatan fungsional. Hanya saja kemudian bisa saja diubah ya proses bisnisnya, kemudian SOP-nya menjadi sifatnya fungsional. Sifatnya fungsional itu artinya tidak selalu harus bertingkat, ya naiknya turunnya tidak harus bertingkat. Itu sebetulnya maksudnya seperti itu. Tapi pemerintah sudah ambil kebijakan dilakukan pengalihan jabatan administrasi dan pengawas ke dalam jabatan fungsional. Lalu ada pengembangan jabatan fungsional ya, sekarang sudah ada sampai 280-an ya jabatan fungsional. Kemudian ada penyetaraan penghasilan. Kemarin salah satunya dimunculkan dengan adanya Perpres 52 ya. Perpres 52 tahun 2022 ya, tentang penyetaraan penghasilan. Nah, baru kita ke yang ketiga, yaitu transformasi sistem kerja. Sehingga ketika kita menerapkan transformasi sistem kerja, artinya transformasi organisasi dan transformasi SDM-nya sudah selesai.
Hanya saja memang ternyata tidak seideal itu. Ternyata transformasi organisasinya berlangsung, transformasi SDM-nya berlangsung. Nah, sudah kemudian diterapkan transformasi sistem kerja. Di mana di dalam transformasi sistem kerja ini dilakukan penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. Nah, di situ ada pengembangan sistem kerja berbasis digital. Artinya bahwa dalam penerapan sistem kerja ini di-enabler atau didukung, diperkuat dengan adanya sistem informasi. Makanya kemarin kan kita kenal ada namanya WFH ya, WFO. Nah, terus kemudian ada flexible work arrangement ya. Jadi pengaturan pekerjaan secara fleksibel. Kalau tidak didukung dengan IT yang atau digital itu maka kemungkinan akan susah untuk bisa dilaksanakan. Jadi itu seiring. Dan bahkan sekarang dalam proses pengusulan kelembagaan, penataan dan seterusnya memperhitungkan penerapan pemerintahan digital atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lanjut. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita berbicara kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi ini, ada hal-hal yang sudah dilakukan. Ya, sekarang dalam proses juga, nanti ada perbaikan-perbaikan, ada tindak lanjutnya. Contohnya untuk dukungan kebijakan, ya Permenpan nomor 7 tahun 2022. Terus kemarin ada Perpres ya tadi, mohon maaf ya, bukan 52 tapi Perpres 50 tahun 2022 ya. 50 tahun 2002 tentang penyetaraan penghasilan kemarin sudah ada ya. Kemudian ada Perpres SPBE. Ya, PSBB yang baru keluar itu ya. Nah, itu juga akan mendukung itu. Kemudian ada penyelesaian penyetaraan jabatan. Nah, saatnya dilakukan evaluasi. Teman-teman dari KY kemarin pelantikan jabatan fungsional di tanggal berapa ya? KY, teman-teman KY, Pak Ray? Iya, siap Pak Asdep. Itu November tanggal berapa ya sama Desember ya? Saya lupa tanggalnya Pak Asdep. Itu in passing terakhir itu di bulan November dan juga Desember 2022 tahun lalu, Pak. Oke, pertanyaannya, in passing atau pengalihan? Ini dua hal yang berbeda loh ya. Oke, siap. Jadi kalau untuk yang penyetaraan banget di tahun 2020 itu dilakukan di Desember juga, lupa tanggalnya, tahun 2020. Desember itu penyetaraan 2020. Ya. untuk beberapa jabatan struktural dialihkan menjadi JF. Kemudian 2021 ini penyetaraan birokrasinya KY melalui penata kehakiman JF khusus KY, Pak Asdep. Oke. Dan jadi, itu dilakukan melalui mekanisme in passing di Permenpan. Ya, oke. Penyetaraan tadi sekitar Desember ya, Desember ya. 2020. 20 untuk yang in pertama. Passing. In passing itu di November dan juga Desember tahun lalu, Pak. November, Desember 2021. 2022. Oh, 2022. Kalau 2022 sudah habis 2 tahun masanya atau masih dimungkinkan nambah lagi? Sebelum masuk habis akhir 2 tahun itu dari Permenpannya bilang 2 tahun kan sejak diundangkan. Diundangkannya tanggal kapan? Sebentar Pak Asdep. Wah, sepertinya 15 Desember. Sebentar, Pak Asdep. Nggak apa-apa. Ini kan supaya teman-teman tahu pemahamannya nanti ya. Karena nanti akan terkait ini mana yang dasarnya in passing, mana yang dasarnya penyetaraan. Ya. 2020, 15 Desember 2020. Yang enggak Permenpannya iya. Oke. Berarti diundangkan 15 Desember 2020, berarti berakhir 15 Desember 2022. Betul Pak Asdep. Oke, berarti habis ya masa in passing-nya ya. Ya, in passing-nya itu terakhir Desember pun sebelum kayaknya tanggal 6 atau tanggal berapa ya? Mungkin Punta bisa membantu soal tanggal 6 Desember in passing terakhir itu. Oh, in passing terakhir 6 Desember ya. Iya. Oke. Ya, ini nggak apa-apa ya, ini model dialog nggak apa-apa ya. Oke. Nah, nah ini ada dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita berbicara istilah in passing dengan istilah pengalihan. Nah, kalau pengalihan itu kaitannya dengan penyederhanaan, di mana itu dilakukan pengalihan jabatan administrasi, dalam hal ini administrator dan pengawas, ke dalam jabatan fungsional, ya ahli madya, ahli muda, ya bahkan ahli pertama, kalau dia ada eselon 5-nya kan di ahli pertama. Nah, ini
dasarnya adalah jabatan. Maka nanti ada permasalahan muncul di pangkat biasanya. Ada yang pangkatnya 4B, Pak, 4A, tapi pindahnya ke muda, kan harusnya ke madya. Yang 3D, tapi karena dia dulu administrator, maka kemudian menjadi madya. Dan diberikan waktu ya 3 tahun ya untuk menyesuaikan persyaratannya. Nah ini masuk kelompok, tadi kalau saya sebut jabatan fungsional penyetaraan, istilahnya gitu ya. Terus yang kedua, tadi berbicara kaitannya dengan in-passing. Nah kalau in-passing ini berlaku untuk seluruh jabatan, ya, seluruh jabatan. Nah biasanya di situ menafikan yang jabatan fungsional yang sudah ada, biasanya begitu. Tapi ini berlaku umum sebenarnya in-passing itu sepanjang pegawai tersebut setelah melakukan tugasnya dalam jabatan fungsional yang baru itu minimal 2 tahun, yang syaratnya itu. Dan dasarnya adalah pangkat. Maka kemarin ketika pangkat pelaksana yang pangkatnya 4A, ketika di in-passing langsung jadi madya. Ketika dia 3A ya berarti pertama. Jadi ini kadang-kadang jadi nggak seimbang ini. Teman-teman kemarin dialihkan administrator ke madya. Nah, bahkan ada yang sudah 4A ya, tetapi karena pengawas menjadi muda. Lah ini stafnya, karena ada staf di situ, pelaksana pangkatnya 4A karena dia S2, maka dia langsung jadi madya. Nah, ini ada catatan penting ini ya. Nah, itu nanti tolong hal-hal dalam prakteknya mungkin banyak hal nanti akan ditemukan seperti itu. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Tolong jangan disamakan antara in-passing dengan penyetaraan. Nah, nanti juga akan kita kenal istilah perpindahan. Nah, perpindahan ini juga berbeda, karena ada perpindahan, pengangkatan pertama, ya promosi dan seterusnya. Nah, asumsinya tadi karena dilakukan di Desember 2020, berarti sudah dilakukan evaluasi ya, penyelesaian penyetaraan jabatan. Sudah dilakukan evaluasi, Pak Arek? Siap, Pak Asdep sudah dilapor juga ke Deputi Balaks pada saat itu, dan memang tindak lanjut yang perlu diteruskan adalah penyetaraan atau in-passing dari yang JF penata kehakiman itu sesuai dengan Permenpan ya, Pak. Oke, berarti sudah dilakukan evaluasi, berarti sudah tidak dimungkinkan lagi perpindahan ke dalam jabatan yang sesuai. Artinya begini, kan dulu ada jabatan yang nggak cocok, ya setelah dilakukan evaluasi setahun, ternyata dipindahkan dan seterusnya. Ya, berarti sudah tidak ada lagi perpindahan berdasarkan pengalihan. Artinya perpindahan berikutnya proses yang dilakukan adalah perpindahan jabatan. Artinya memperhitungkan batas usia pensiunnya, melakukan uji kompetensi. Nah, kalau tidak lulus uji kompetensi ya nggak jadi pindah. Kalau umurnya lewat, ya nggak dilakukan perpindahan. Contoh perpindahan untuk yang pindah ke pertama dan muda, itu batas usianya 53 tahun. Kalau yang dari ke madya, perpindahannya ke madya 55 tahun. Kalau dia sudah 56 ya nggak bisa dia pindah ke madya. Nah, kalau yang utama 63 tahun, kecuali JPT ya. Kalau JPT paling tinggi adalah 60 tahun. Nah, ini sudah ya berarti ya. Oke, dianggap selesai ini. Nah, kemudian yang ketiga, transformasi jabatan fungsional. Nah, tadi transformasi ke jabatan fungsional yang dalam pengalian sudah selesai. Tinggal yang in-passing. In-passing pun sudah selesai. Ya, karena terakhir tanggal 15 Desember 2022, tadi dilakukan tanggal 6 Desember. Berarti sudah tidak ada in-passing lagi. Karena kata kuncinya tidak ada perpanjangan in-passing. Jadi kan bunyinya di dalam peraturan ya, di dalam PP itu adalah 1 kali dalam 2 tahun. Artinya 1 kali dalam 2 tahun itu adalah kesempatannya cuma sekali di dalam kurun waktu 2 tahun. Dan tidak ada perpanjangan in-passing. Karena ada beberapa instansi yang kemarin mengajukan ke Menpan untuk usulan perpanjangan in-passing. Sudah tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Nah, terus kemudian berikutnya penyesuaian manajemen kinerja. Kalau manajemen kinerja kita tahu adalah Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang pengelolaan kinerja untuk pegawai, sedangkan untuk institusi lembagaan adalah Permenpan nomor 98 ya tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Kaitannya dengan Deputi Reformasi Birokrasi di situ, ya. Nah,
Nah, untuk yang berikutnya adalah penyederhanaan proses bisnis, evaluasi pelayanan publik. Ya, ini kan dilakukan juga ya, ada proses bisnis yang disesuaikan karena adanya perubahan struktur organisasi dan seterusnya. Lalu yang keenam adalah evaluasi efektivitas terhadap anggaran. Oke, lanjut. Lanjut, Bu Haji. Nah, kalau kita lihat ya, di situ perubahannya dari organisasi tradisional yang tadi silo, kemudian hierarkis, dan seterusnya, ke organisasi yang sifatnya agile. Nah, sebetulnya pemahamannya adalah yang agile itu adalah sistem kerjanya. Kedudukannya dari jabatan fungsional itu sudah jelas. Kalau kita merujuk pasal 67 ya PP nomor 17 tahun 2020. Bunyinya adalah pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada JPT Madya, JPT Pratama, administrator, atau pengawas yang memiliki keterkaitan tugas jabatan fungsional. Nah, di sini kita lihat kedudukannya. Kedudukannya dasarnya apa? Dasarnya adalah peta jabatan. Tapi peta jabatan harus mengacu kepada struktur organisasi. Nah, sehingga tolong nih Bapak Ibu sekalian kita bedakan mana struktur organisasi, mana peta jabatan. Memang di dalam Permenpan nomor 7 tahun 2022 tidak secara eksplisit disebutkan adanya peta jabatan. Hanya menggambarkan model-model dari struktur organisasi. Nah, padahal struktur organisasi menggambarkan kotak. Nah, menggambarkan kotak sedangkan peta jabatan menggambarkan kedudukan jabatannya. Nah, ini yang penting ya dipahami. Sehingga kalau kita lihat di sini ada agile-nya itu adalah agile dalam pelaksanaan tugasnya, sistem kerjanya, bukan kedudukan jabatan fungsionalnya. Ya ini dipahami salah di situ ya. Seolah-olah jabatan fungsional itu bebas berada di mana saja. Tidak. Karena berdasarkan di pasal 67 jelas di situ. Pasti berada di bawah jabatan struktural. Pasti tidak ada jabatan fungsional yang tidak di bawah jabatan struktural. Ya, maka di situ disebutkan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada JPT Madya, JPT Pratama, ya, administrator atau pengawas. Nah, nanti ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa, Pak? Pengecualiannya dia jabatan fungsional bisa berada di bawah jabatan fungsional, tetapi jabatan fungsional yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan unit organisasi. Pimpinan unit organisasi ya, seperti guru yang menjadi kepala sekolah, guru di bawahnya menjadi bawahnya kepala sekolah, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai dekan. Nah, dekan itu membawahi dosen-dosen yang lain. Begitu juga dokter yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala rumah sakit atau sebagai direktur rumah sakit atau sebagai kepala puskesmas. Maka dia membawahi jabatan-jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional itu sifatnya berjenjang tapi tidak hierarkis. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya pertama itu bukan bawahnya muda, muda itu bukan bawahnya madya, madya itu bukan bawahnya utama. Ya. Nah, sehingga dia bisa menjadi hierarkis karena adanya delegasi kewenangan. Dari siapa? Dari pejabat struktural. Ya, nah itu kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa memiliki kewenangan karena menjadi contohnya kalau dia ditunjuk menjadi ketua tim. Nah, ketua tim itu memiliki anggota. Nah, dia bisa memerintah anggotanya ya karena sesuai dengan SK yang diberikan atau penugasan yang diberikan. Oke, lanjut. Nah, beberapa alasan penting dilaksanakan penyelenggaraan birokrasi tadi sudah saya jelaskan ya, kaitannya pengambilan keputusan, kelincahan, SPBE, profesionalisme ya, dan seterusnya. Lanjut saja. Nah, kita sekarang posisinya tadi ya sudah kalau kita lihat transformasi kita sudah transformasi yang ketiga yaitu penyesuaian sistem kerja. Lanjut.
Ya, lanjut. Nah, ketika kita bicara sistem kerja kita, tadi ya, sifatnya adalah kolaboratif. Kolaboratif, di mana di situ fleksibel, changeable, movable. Itu adalah sistem kerjanya, bukan kedudukan jabatannya ya. Nah, ini yang sering disalahartikan ya, antara kedudukan jabatan dengan sistem kerjanya. Kalau dalam sistem kerjanya itu memang tidak ada di dalam struktur dan tidak ada di dalam peta jabatan. Jadi kalau kita lihat sebagai layar itu ada layar struktur, ada layar peta jabatan, ada layar sistem kerja. Ya, sistem kerja tidak bisa diletakkan di struktur. Sistem kerja juga tidak bisa dilaksanakan di peta jabatan. Ya, tapi sistem kerja mempunyai layar sendiri yang sifatnya adhokrasi. Kalau struktur itu sifatnya definitif, kalau peta jabatan itu sifatnya definitif, kalau sistem kerja itu sifatnya adalah adhokrasi sementara, ya, adhokrasi, kepanitiaan, ya, atau tim kerja yang sifatnya sementara, tidak bersifat permanen. Dapat dilakukan secara individu atau tim, artinya pimpinan bisa menugaskan ke pejabat fungsional yang bersangkutan. Lalu kemudian bisa dengan SK membentuk tim untuk menugaskan tim itu. Dapat beraktivitas lintas unit organisasi instansi pemerintah ya, karena ini sistem kerjanya ya. Ini bukan peta jabatan dan bukan struktur. Bersifat fleksibel, changeable, dan movable. Jadi dalam kepanitiaan bisa saja diubah segera karena sudah tidak jalan atau sesuatu perevaluasi dan seterusnya ya, SK-nya diganti otomatis akan berubah. Berdasarkan kompetensi dan kinerja organisasi ya, jelas di situ, lalu mengutamakan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Nah, ini menghasilkan keputusan kebijakan yang cepat efektif. Asumsinya seperti itu ya. Tapi nanti dalam prakteknya mungkin malah bisa menghambat karena tidak kompatibel ya. Lanjut. Nah, selanjutnya sistem kerja ini ya kita harus ketahui di situ dalam pengaturannya terkait dengan kedudukan, mekanisme dan dukungan IT. Ketika kita bicara kedudukan di situ kita kenal adanya pejabat pimpinan tinggi. Nah, ada pejabat administrasi, ada pejabat fungsional, ada pejabat pelaksana. Nah, tadi sudah saya jelaskan di situ ya kedudukannya ya. Ya, bahwa jabatan fungsional berkedudukan di bawah JPT Madya, JPT Pratama, administrator, pengawas. Terus kemudian ada peran lagi, ada peran jabatan fungsional, ada pejabat fungsional, ada jabatan pelaksana. Nah, ini perlu dipahami juga Bapak Ibu di KY ya, bahwa jabatan fungsional itu bukan jabatan fungsional tertentu ya. Seperti dulu istilahnya JFT, tidak hanya itu. Ya. Ya, artinya begini, kalau dulu jabatan fungsional itu terdiri dari dua, jabatan fungsional tertentu yang sekarang kita sebut fungsional, jabatan fungsional umum yang kita sebut dulu staf. Jabatan fungsional tertentu itu ada dua, keahlian dan keterampilan. Begitu jabatan fungsional umum ada keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional tertentu itu ya itu yang sekarang kita sebut sebagai jabatan fungsional. Jadi istilah JFT sudah nggak ada. Kalau JFT itu artinya jabatan fungsional yang tertentu. Ya contoh, jabatan fungsional tertentu yang dapat diisi oleh P3K. Artinya tidak semua jabatan fungsional dapat diisi oleh P3K. Maka disebutnya jabatan fungsional tertentu. Nah, sebutan umumnya adalah jabatan fungsional. Ada keahlian yang pendidikannya minimal S1 atau sarjana, kemudian ada yang keterampilan yang pendidikannya di bawah sarjana. Lalu kemudian ada pelaksana, ya, yang jabatan fungsional umum, yang sekarang namanya pelaksana, ada yang keahlian keterampilan, sekarang berdasarkan Permenpan nomor 45 tahun 2022, yaitu dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada klerek, ada operator, dan ada teknisi. Nah, sudah ada ditetapkan keputusan Menpan ya, terkait dengan nomenklatur jabatan fungsional sebagaimana diusulkan oleh instansi. Ya, itu macam-macam di situ. Oke, lalu kemudian yang berikutnya ya, pejabat penilai kinerja. Jadi kita nanti ada istilah pejabat penilai kinerja, pimpinan unit kerja, ketua tim, nah, ada pejabat pemilik kinerja. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Mekanismenya ada penugasan, ada tahapan pelaksanaan, bertanggung jawab, dan seterusnya. Lalu dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut.
Nah, peran-peran inilah yang sebetulnya perlu kita pahami pertama. Contoh, peran pertama adalah pimpinan unit organisasi. Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administratif, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu. Jadi ini asumsinya adalah pasti pejabat tertinggi di unit tersebut. Artinya satuannya adalah unit kerja organisasi. Unit kerja organisasi itu bisa eselon 1, bisa eselon 2, bisa eselon 3, bisa eselon 4. Itu bisa. Ya, tapi sifatnya adalah kalau dulu kita kenal istilah unit kerja mandiri. Ya, unit kerja mandiri yang dimaksudkan pimpinan unit kerja mandiri itu adalah mereka unit kerja yang memiliki kewenangan tertentu baik dalam kepegawaian, keuangan, dan kegiatan. Umumnya ditandai dengan dimilikinya nomor surat keputusan berdasarkan tata naskah dinas dari instansi yang bersangkutan. Kalau di sini berarti di Sekretariat Jenderal ya. Nah, di Sekretariat Jenderal kita kenal di situ membawai adanya apa? Biro-biro ya. Membawai biro-biro. Ada deputinya nggak sih? Ada deputinya nggak sih kali? Ya, biro-biro, membawai biro-biro. Nah, itu pimpinan unit kerja. Kemudian yang kedua adalah pejabat pemilik kinerja. Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab untuk menghasilkan output dan outcome tertentu, memberikan tugas kepada JF atau pelaksana. Jadi pemilik kinerja di sini, pejabat pemilik kinerja itu adalah yang memiliki kinerjanya. Hanya saja ya ada dalam ketentuan penganggaran dan seterusnya, ada pimpinan unit kerja itu yang bukan pemilik kinerja karena dia sifatnya adalah program. Nah, maka biasanya pemilik kerjanya ada yang pemilik kegiatan. Pemilik kegiatan itulah yang menjadi pemilik kinerjanya sebetulnya. Ya, meskipun sebetulnya yang pemilik program itu juga pemilik kinerja, tapi merupakan gabungan dari beberapa kinerja-kinerja di bawahnya. Terus kemudian memberikan tugas kepada JF atau pelaksana. Jadi pejabat pemilik kinerja itu kaitannya dengan apa namanya kegiatan ya, kegiatan. Biasanya dasarnya tadi ada PK, tadi singgung-singgung ya, ada PK ya. PK-nya sampai eselon 2, Pak. Kalau aturan yang lama ketika kita berbicara PK di RB itu bahkan PK itu sampai ke pejabat terendah. Itu sebagai bridging. Jadi ada PK eselon 1, PK eselon 2, PK eselon 3, PK eselon 4. Tapi sebetulnya kalau secara aturan itu baru bridging ya. Artinya kebijakannya itu sampai kepada unit kerja mandiri. Jadi kalau di MK kemudian MKY ya, ada di MK, ada di KY, ada di beberapa instansi yang membatasi sampai ke eselon 2-nya saja. Nah, ini yang kemudian nanti ada beberapa penyesuaian-penyesuaian ya. Ya, kalau dibatasi dengan PK-nya di eselon 2-nya saja, nah lalu eselon 3-nya apa yang menjadi acuan kinerjanya. Nah, ini ya yang jadi catatan nanti coba kita bisa uraikan, nanti kita sepakati bersama seperti apa. Karena kalau di kami PK-nya itu dulu ya sampai pejabat strukturalnya seluruhnya itu punya PK. Ya, bahkan dulu sempat dicoba ada fungsional pun punya PK. Nah, ya PK masing-masing. Padahal PK yang dimaksud adalah SKP sebetulnya. Jadi jabatan fungsional itu punya SKP, jabatan pelaksana itu punya PKS SKP, jabatan struktural itu punya PK dan punya SKP. Ya, karena PK itu kaitannya dengan unit ya. PK itu kaitannya dengan unit. Sedangkan SKP itu individu. Jadi pejabat struktural itu pasti punya dua, punya PK dan punya SKP. Ya. Nah, itu pejabat seluruh pejabat struktural itu adalah pejabat penilai kinerja. Seluruh pejabat penilai struktural itu pejabat penilai kinerja, baik itu JPT, administrator, pengawas, ya itu pasti pejabat penilai. Kenapa? Karena dia pasti, ya, secara umum memiliki anak buah. Anak buahnya siapa? Anak buah itu ya jabatan fungsional, kan gitu. Nah, atau pejabat struktural di bawahnya.
Makanya dia selalu akan menjadi pejabat penilai. Terus yang kemudian, atau pejabat lain yang diberikan delegasi kewenangan. Atau pejabat yang diberikan delegasi itu maksudnya ada pejabat-pejabat yang bukan ASN tetapi mendapatkan delegasi kewenangan dari presiden untuk menjadi pejabat penilai. Contoh menteri, gubernur, ya, kemudian wali kota, bupati, ya, itu pejabat negara yang mendapatkan delegasi untuk dapat memberikan penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan unit organisasi. Itu juga menjadi pejabat penilai. Contoh tadi, kepala sekolah menjadi penilai dari guru. Dekan menjadi penilai dari dosen. Kepala puskesmas yang dari dokter menjadi pejabat penilai dokter, ya untuk dokter, untuk bawahnya perawat, dan seterusnya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya peran yang itu adalah ketua tim. Pejabat fungsional atau pelaksana yang diberikan peran untuk mengkoordinasikan diutamakan dari unit pemilik kinerja. Diutamakan dari unit pemilik kerja. Jadi boleh di luar pemilik kinerja, tapi diutamakan kenapa? Karena terkait pertanggungjawaban administrasi, terkait pendokumentasian, ya, terkait dengan pelaporan, ya, pertanggungjawaban dan seterusnya. Maka disarankan, ya, itu dari pemilik kinerja. Jadi Pak, boleh nggak pelaksana jadi ketua tim? Boleh. Jabatan fungsional, pertama Muhammadiyah utama, boleh? Boleh. Tetapi kemudian disesuaikan dengan karakteristik organisasinya. Silahkan diatur nanti dengan peraturan terkait dengan sistem kerja yang berlaku di lingkungan masing-masing. Ada yang menyatakan, Pak, di tempat kami Madya banyak hebat-hebat, Pak. Maka kami menyatakan untuk menjadi ketua tim minimal Madya. Boleh, Pak? Boleh. Atau muda kami juga hebat-hebat, Pak. Jadi kami batasi minimal muda. Boleh, Pak? Boleh. Kalau di tempat kami, enggak saya batasin, Pak. Pokoknya pelaksana pun karena hebat, ya sudah boleh jadi ketua tim. Nah, bahkan kemarin ada pertanyaan, pejabat struktural boleh nggak, Pak, jadi ketua tim? Ya boleh. Ya, boleh jadi ketua tim. Ya, sepanjang ada penugasan di dalam SK-nya. Ya, itu ya, boleh. Ya, Pak Asdep, izin Pak Asdep. Mungkin isu ini kalau boleh langsung ada yang ditanyakan, apakah boleh dulu atau Pak Asdep kira-kira lanjut dulu Pak Asdep? Boleh, sekarang boleh. Soalnya Baik, kalau keburu lupa nanti. Karena tadi menarik itu soal isu penunjukan ketua tim ya Pak Asdep. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau menanyakan tentang siapa yang berhak jadi ketua tim. Tadi kan Pak Asdep sudah menjelaskan, termasuk soal pejabat penilai kinerja ini itu kan dari struktural sampai dengan pemilik kinerja itu dari PK ya Pak Asdep ya. Nah, mungkin kalau saya dulu mungkin Pak Asdep nanyain kalau pimpinan unit organisasi ini Pak Asdep kalau di KY ini kan memang cuma satu eselon 1 ya Pak Asdep ya. Pimpinan tinggi Madyanya. Sedangkan unit kerjanya banyak ada 6. Itu kalau pimpinan unit organisasi di sini ditafsirkan itu di level kepala bironya saja kah? Atau bagaimana ya kalau untuk di KY ya Pak Asdep? Mungkin itu dulu, nanti sambil yang lain berjalan Pak Asdep. Terima kasih. Pertanyaannya kemudian adalah, tadi ciri utamanya itu punya nomor untuk SK. Sekarang saya tanya, Pak Sekjen bisa mengeluarkan SK? Bisa Pak Asdep. Oke. Kepala Biro bisa mengeluarkan SK? Nah, ini sepertinya baru sprint, Pak Asdep. Nah, karena Kepala Biro itu kan mengelola SDM, mengelola anggaran, mengelola BMN, mengelola kegiatan, kan itu ya? Nah, kalau nggak mengeluarkan SK, semuanya SK-nya dari Sekjen semua? Sekjen, lalu KPA ya, kuasa pengguna anggaran kalau urusan anggaran, lalu dari pimpinan Komisi Yudisial Pak Asdep, komisioner. Nah, sekarang tata naskah dinasnya kita lihat, ya, dari tata naskah dinasnya, dimungkinkan nggak Kepala Biro punya nomor SK? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, berarti pimpinan unit organisasinya adalah Sekjen. Siap. Nah, kalau begitu berarti SK-SK dari Sekjen semua dong. Meskipun timnya ada di Biro.
Nah, ini jadi pertanyaan Pak Asdep. Kalau di KY, apakah baiknya seluruh tim itu pembentukan melalui SK, misalnya tim kerja tadi ya Pak Asdep ya, SK Pak Sekjen, ataukah melalui sprint dari kepala biro masing-masing Pak Asdep? Oke, sekarang kita lihat di Permenpan nomor 7 tahun 2022. Ya, di situ SK itu dari pejabat pembina kepegawaian ya. Bunyinya seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara kaitannya dengan adanya delegasi, ya kita lihat dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dimungkinkan didelegasikan. Maka biasanya di setiap instansi pemerintah yang punya anak buah banyak itu ya, nggak kayak di Menpan sedikit, itu biasanya keluar peraturan menteri nomor sekian tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan administrasi kepegawaian. Itu ada biasanya. Ya, artinya di situ dimungkinkan didelegasikan. Contoh, untuk izin, oh sekjen bisa, ya izin belajar maunya apa. Untuk kepala biro bisa, maunya seperti itu. Nah, untuk pengangkatan dan seterusnya itu ada di situ. Nah, kalau sekarang kalau di KY, konteksnya di KY, sekarang saya tanya di situ, secara tata naskah dinas berarti hanya PPK-nya ya, dalam hal ini sekjen ya, yang bisa mengeluarkan surat keputusan. Karena tadi Iya. sprint itu beda. Tolong bedakan antara surat perintah ya atau penugasan dengan SK. Nah, biasanya kalau surat perintah itu kaitannya pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Durasi waktunya biasanya bisa harian, bisa pekanan, kan gitu ya. Bisa bulanan, tapi bulanan kalau sudah lewat 1 bulan biasanya pakainya SK. Nah, kalau SK itu ya di situ ada konsekuensinya. Ya dari SK itu, di situ disebutkan penugasannya dan seterusnya. Kalau biasanya sprint itu kaitannya dengan mendukung tugas-tugas ya utamanya, itu biasanya pakai sprint. Nah, makanya di sini kita perlu membedakan tata naskah di instansi pemerintah. Nah, kalau dengan demikian berarti kalau di biro-biro kalau ada kegiatan ya melakukan kegiatan contohnya evaluasi atau verifikasi data umpamanya gitu. Itu SK-nya juga harus dari sekjen ya. Iya, Pak Asdep. Kalau SK selalu penandatangannya antara Pak Sekjen selaku pemangku kewenangan penandatangan PPK maupun PA ya. Tapi KPA pun bisa sebenarnya selain Sekjen ya, KPA, kuasa pengguna anggaran. Kalau khusus untuk terkait keuangan dan kalau untuk terkait kelembagaan maupun strategis organisasi itu biasanya oleh pimpinan yaitu Ketua KY, Pak. Oke, kalau begitu SK ada di sekjen. Sedangkan penugasan-penugasan itu ya berbeda dengan SK karena penugasan itu sifatnya adalah pelaksanaan kegiatan. Biasanya kalau SK itu diasumsikan sebagai tugas tambahan. Jadi kita kelompokkan menjadi 3 ya, ada jabatan, ada tugas tambahan, ada penugasan pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau jabatan itu biasanya tadi saya sebutkan ya, jabatan itu pasti ada di peta jabatan. Sifatnya definitif. Ada punya anjab ABK, punya standar kompetensi jabatan, memiliki kelas jabatan, diberikan gaji, tunjangan dan fasilitas, diangkat oleh pejabat pengelola kepegawaian. Nah, di situ ya. Oke. Lah itu wujudnya biasanya kan SK ya dan dilantik. Jabatan itu SK dan dilantik. Berlaku Siap, sejak siap. tanggal pelantikan. Itu namanya jabatan. Jadi jabatan-jabatan fungsional kemarin itu jabatan. Pak kemarin jadi koordinator itu berarti selaku, berarti dia diangkat ke fungsional sekaligus diberikan tugas tambahan. Terus Nah, yang itu kedua, Pak Asdep. ya. Terkait koordinator subkor ini kan kelihatannya dengan sistem kerja itu juga bagaimana ya Pak Asdep? Oke, koordinator dan subkoordinator itu sifatnya sementara, hanya di masa transisi saja. Dalam rangka memenuhi ya, kesetaraan penghasilan saja. Jadi mereka kemarin otomatis. Makanya pasal 26 PP 77 tahun 2022 bunyinya kan peraturan dengan berlakunya peraturan menteri ini
ya fungsi mengkoordinasikan sebagaimana dimaksud pasal 28 ya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2021 tentang ya penyetaraan jabatan dan seterusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kan gitu ya. Jadi fungsi koordinasinya itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya apa? Setelah dikeluarkannya Permenpan nomor 7 tahun 2022 yaitu tanggal berapa ya? 10 atau 20 kan? 10 Februari ya. 10 Februari ya. 2022 maka ya sudah tidak ada lagi otomatisnya. Maka kalau dipindahkan ke jabatan fungsional ya jadi jabatan fungsional saja. Tidak ada selaku koordinator ataupun selaku subkoordinator. Nah, ini berlaku di teman-teman Kementerian Keuangan. Di teman-teman Kementerian Keuangan sekarang melakukan penyederhanaan ya. Nah, ketika mau mengalihkan eselon 3-nya ke fungsional madya, maka yang bersangkutan harus uji kompetensi. Harus mempertimbangkan umur, ya usianya. Ya, jadi kalau dia lewat 53, ya nggak bisa dia dipindahkan ke muda. Kalau dia umurnya 55, tidak bisa dia pindahkan ke madya. Ya, dan harus mengikuti uji kompetensi. Kalau dia tidak lulus uji kompetensi, ya nggak bisa pindah. Nggak lulus kan, berarti nggak bisa pindah. Nah, ini berbeda dengan yang kemarin otomatis. Otomatis kemarin kan didiskon banyak tuh. Ya, teman-teman yang pendidikannya nggak sesuai saja bisa. Contohnya analis kebijakan madya, harusnya S2. Masih S1, masih bisa pindah. Ada yang pangkatnya 3D, ya, tapi karena administrator baru naik ya, kemudian menjadi madya. Tapi ya kalau sudah lewat ya Permenpan nomor 7 tahun 2022 yang Februari itu ya 10 kalau nggak salah 10 atau 20 Februari 2022 itu ya sudah nggak ada lagi. Nah, otomatisnya hilang. Nah, makanya tadi saya tanya, evaluasinya kapan? 1 tahun. Oh sudah, berarti kalau sudah 1 tahun sudah dievaluasi, maka kembali ke jabatan fungsional reguler. Normal. Kelasnya juga normal, kan gitu ya. Kemudian tunjangan kinerjanya ya tunjangan kinerja jabatan fungsional. Kemudian kelasnya juga kelas jabatan fungsional. Hanya pertanyaannya kemudian adalah teman-teman kan masih pegang SK. Sepanjang SK-nya belum dicabut atau diganti ya berarti masih. Itu aja sih sebetulnya. Kan sifatnya individual final ya. Kecuali sudah dimutasi, pangkat ya dan seterusnya. Berarti itu perubahan ya, SK ya Pak Step? Siap. Iya, pasti perubahan Baik. SK. Nah, mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya soal ketua tim ini, pembentukan ketua tim? Dari teman-teman teknis atau Bumina? Ya. Iya, Pak Step. Mau tanya Pak Step, untuk terkait dua level ini, kalau dilihat dari KY itu sebenarnya seperti apa ya Pak Step untuk dua level struktur ini? Ya. Gitu. Jadi apakah kita bisa mengartikan di dua level struktur itu dari PPK ke Karo, JPT Madya ke JPT pertama, ataukah JPT pertama ke JA gitu. Itu pertanyaan pertama Pak. Oke, gini Pak. Tadi sebetulnya penjelasan saya tadi belum selesai, tapi nggak apa-apa. Nanti saya lanjutkan yang lain ya. Jadi begini, ketika kita berbicara dua level, itulah bedanya perampingan dengan penyederhanaan. Memang kalau kita berbicara perampingan, Pak, perampingan hanya 2 level. Ya sudah, hapus semua, hanya 2 level. Tapi kalau penyederhanaan kan masih memperhitungkan apakah ya fungsi yang akan dihapus itu kewenangannya bisa digantikan secara penuh oleh jabatan fungsional. Kalau tidak, ya nggak bisa dihapus. Kan gitu. Makanya kemarin pada waktu evaluasi di Menpan, yang sebelumnya itu hanya 1 eselon 3 dan 2 eselon 4, setelah dilakukan evaluasi ternyata membutuhkan 1 lagi tambahan eselon 3 dan 1 lagi tambahan eselon 4. Makanya kemudian dibentuklah eselon 3 dan eselon 4 baru. Sehingga sekarang posisinya ada 2 eselon 3 dan 3 eselon 4. Nah, makanya tadi saya tanya di evaluasinya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita berbicara 2 level, penyederhanaan itu masih dimungkinkan ada level 3. Kalau memang itu
diperlukan dan sifatnya selektif. Ya, makanya kalau di Menpan, Pak, kalau biro unit kerja berarti level 2-nya hanya kabak, Pak. Berarti kasubagnya nggak perlu dong, Pak. Nah, itu berarti karena kasubagnya memang diperlukan dan tidak bisa digantikan secara penuh oleh jabatan besar, sekarang masih ada. Nah, itu berarti kan tidak konsisten dengan dua level, Pak. Nah, 2 level itu adalah idealnya, ya, yang diharapkannya. Tetapi karena memang diperlukan yang level di bawahnya, jadi 3 level pun nggak masalah. Sepanjang sifatnya selektif. Ya, tidak kemudian dihidupkan semua ya. Nah, maka kata-katanya dibentuk, bukan dibentuk kembali. Oke ya. Nah, sehingga kalau di KY tadi saya tanya, makanya unit kerjanya apa? Kalau unit kerjanya sekjen, berarti 2 levelnya adalah biro. Nah, biro dimungkinkan nggak punya bagian? Nah, sekarang pertanyaannya, bagian itu masih diperlukan nggak? Apakah sudah bisa digantikan secara penuh oleh jabatan fungsional? Kalau tidak, berarti bisa. Hanya sifatnya selektif. Maka kata-kata yang muncul sering ya, itu begini yang bisa dilakukan penyederhanaan. Kepala biro terdiri atas 5 kepala bagian, paling banyak 5 kepala bagian, seperti itu. Artinya 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh, tidak ada juga boleh. Kepala biro terdiri atas bagian. Jumlah bagian ditentukan oleh analisis organisasi dan analisis beban kerja. 5 boleh? Boleh. 4 boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh. 2 boleh. 1 boleh. Nggak ada? Boleh. Karena berdasarkan analisis organisasi mau nggak perlu. Nah, ini kan jadi catatan ya buat teman-teman ya. Jadi bedanya penyederhanaan dengan bedanya perampingan. Kalau mau dirampingin hanya 2 level ya ini hapus saja. Tapi karena ini penyederhanaan masih memperhitungkan hal seperti itu. Apakah ya unit itu bisa digantikan secara penuh oleh jabatan fungsional gitu. Kalau tidak ya mau tidak mau kan gitu. Tapi sifatnya selektif ya. Oke. Sehingga sekarang kalau di biro masih ada bagian? Masih Pak, di tempat saya masih Pak. Oh masih. Nah, masih semua lengkap. Masih Pak, masih 2 Pak, karena satu ada fungsi kepatuhan internal yang kami kan belum punya inspektorat Pak. Oh, nah itu ya. Makanya kalau kita 2 level berarti kami melanggar Pak. Yang enggak kalau memang itu diperlukan dan tidak bisa digantikan secara penuh ya. Itu kira-kira seperti itu Pak. Ya. Oke. Sudah terjawab? Nah, sekarang ternyata unit Baik, lanjut, Pak Step. organisasinya. Cuma saya menyayangkan saja sih. Menyayangkan saja. Kenapa biro-biro itu tidak memiliki kewenangan administrasi untuk SK? Kasihan sekjennya dong. Hal-hal semua harus di sekjen semua, padahal sekjen bisa mendelegasikan. Ya. Ada. Oh, maka perlu peraturan sekjen terkait dengan pendelegasian kewenangan administrasi kepegawaian dan seterusnya kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan KAI. Kan gitu. Izin Pak. Ye, monggo. Iya Pak, sebenarnya pada saat penyusunan tata naskah dinas itu di handle oleh sekjen sebagai eselon 1 karena memang di dalam perka antrinya itu di perka antrinya itu yang berlaku untuk instansi itu paling minimal itu memang untuk mengeluarkan SK itu ada di level eselon 1-nya Pak. Sementara kan kalau di KL lain itu eselon 1-nya itu kan lebih dari 1 ya Pak, ada deputi, ada sekjen, makanya mereka mungkin kegiatan biro teknis yang memang membutuhkan SK bisa dikerjakan oleh deputi untuk mengeluarkan SK. Dan memang yang menjadi harapan kami ke depannya untuk pengembangan organisasi sebenarnya Pak, kayak itu butuh di adanya penguatan kelembagaan, sekjen itu bisa dibantu oleh deputi, sehingga tugas deputi itu nanti untuk membantu teknis operasionalnya, sementara sekjen nanti fokus untuk di bidang administrasinya sih, seperti itu sih Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Ya.
Oke, jadi memang sebetulnya kan tadi saya bilang disesuaikan dengan tata naskah dinasnya. Dimungkinkan enggak? Ya kalau dimungkinkan ya dimungkinkan, kalau enggak ya enggak kan gitu. Cuma pengaturan itu sifatnya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kalau menurut saya SK itu kan di tempat kami memang ada deputi bisa mengeluarkan SK. Di biro itu juga bisa mengeluarkan SK. Kalau di tempat kami. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang perlu mungkin Izin Pak, di Iya. kepala bironya, di eselon 2-nya bisa mengeluarkan SK. Yang ada pembebanan biayanya juga, Pak. Oh, berarti bisa dong. Enggak, maksudnya ini pertanyaan Pak. Di Oh, tempatnya Bapak. pertanyaan. Bisa. Karena ada pembayaran bisa. Makanya itu sifatnya kan sesuai dengan karakteristik masing-masing ya pengaturannya ya. Karena manajemen internal kan ini ya disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku. Kalau itu kan berarti semuanya SK harus di sekjen berarti. Kegiatan-kegiatan apapun yang kecil pun ya SK-nya harus sekjen. Kalau memang tata naskah dinasnya menyatakan seperti itu. Ya. Iya, betul Pak. Oke, Berarti kalau izin Pak, di tempat Bapak berarti ketika kepala biro selaku eselon 2-nya itu mengeluarkan SK, berarti penomorannya itu pun nanti dari bironya ya Pak? Iya. Berarti biro X dengan biro Y belum tentu tahu SK itu SK apa, karena itu diatur sendiri oleh masing-masing biro gitu ya Pak? Karena ada nomornya, Bu. Nomornya menunjukkan. Contohnya dia KT 0103. Nah, itu kan substansi apa itu? Itu yang mengawal biro apa umpamanya. Kalau kemarin kan KT kan tata laksana. Berarti itu sebenarnya SK yang dikeluarkan di lingkungan deputi kelembagaan. Terus kemudian SM itu dari deputi SDM. Nah, kalau surat menteri pun bisa. Surat menteri depannya KT, katakan M.KT. Itu artinya surat menteri, tapi substansinya dari deputi kelembagaan. Kalau M.SM itu berarti dari deputi SDM. Itu Bu, kalau di tempat kami ada bisa diketahui. Berarti biro itu di bawah deputi ya Pak? Bukan, kalau kami di bawah sesmen. Sesmen ada nanti. Kalau S itu berarti sekretariat. Katakanlah S titik apa B1, B2, B3 umpamanya seperti itu. Itu ada itu nomornya. Itu Bu. Makanya ini kan tergantung tata naskah dinasnya sih ya. Makanya kita tidak bisa kemudian memaksakan sistem kerja ini. Kalau sistem kerja saya seperti ini Pak. Di tempat Bapak ya harus seperti ini. Ya nggak bisa. Karena ternyata pendelegasian kewenangannya juga berbeda-beda. Itu ya. Itu Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, karena belum ada ini ya, delegasi kewenangan dari sekjen ke biro-biro ya belum ada ya. Siap, Pak Step. Mungkin itu jadi masukan catatan kami, Pak, untuk perbaikan tata laksana ke depannya, Pak Step. Iya, siap. Di khususnya tata naskah dinas. Makasih, Iya, Pak Step. Siap, lanjut, Pak Step. Oke, terus kemudian saya jelaskan lagi di sini. Jadi nanti bisa akhirnya sistem kerja ini kita harus mengevaluasi tata naskah dinas juga, mengevaluasi proses bisnisnya juga, mengevaluasi juga kewenangan-kewenangan yang dimiliki struktur di bawahnya ketika dihapuskannya beberapa jabatan struktural menjadi jabatan fungsional ya. Oke, terus kemudian yang kedua, ya tadi kan saya bicara jabatan. Sekarang saya bicara tugas tambahan. Tugas tambahan itu sifatnya definitif tapi sementara. Loh kok definitif sementara Pak? Definitif sudah dijelaskan di dalam SK-nya. Sementara karena waktunya tertentu, tidak bersifat permanen. Tugas tambahan itu diberikan kepada pegawai yang sudah punya jabatan. Jadi kalau yang belum punya jabatan tidak bisa diberikan tugas tambahan. Contoh, saya jadi koordinator Pak. Jabatannya apa? Nggak ada Pak. Ya nggak bisa. Jabatannya apa? Jabatan fungsional Pak saya. Penata kehakiman, pokoknya gitu. Gitu ya. Nah, diberikan tugas tambahan sebagai koordinator ya, tim dan seterusnya atau ketua tim dan seterusnya. Jadi tugas tambahan diberikan kepada orang yang sudah punya jabatan. Nggak bisa orang punya tugas tambahan tidak punya jabatan. Itu nggak ada. Ya. Nah, tugas tambahan ini sifatnya terkait dengan entitas tertentu. Ada entitas keuangan seperti KPA, PA,
PPK, pejabat pembuat komitmen, maksudnya Kormin, dan seterusnya. Ada entitas barang dan jasa, katakanlah di situ ada apa namanya, pengajar dan jasa dan seterusnya, ya, verifikator dan seterusnya. Ada pengguna barang, ada penanggung jawab dan seterusnya, itu ada di situ ya. Jadi ada entitas pendidikan seperti kepala sekolah, dosen, dekan, ada entitas kesehatan seperti kepala puskesmas, kepala rumah sakit dan seterusnya. Itu tugas tambahan. Pejabat, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, itu kan tugas tambahan ya. Pasti dipegang oleh, diberikan kepada orang yang punya jabatan, apakah itu Kasubag, apakah itu jabatan fungsional tertentu yang diberikan sebagai PPNS. Nah, tugas tambahan itu ya tadi diangkat oleh pimpinan entitas itu. Kalau pejabat pembuat komitmen ya oleh KPA atau PA dan seterusnya. Ya, terus kemudian diberikan honor atau dalam bentuk lain, honor fasilitas bentuk lain. Ya, itu bisa, itu tugas tambahan disesuaikan dengan ketentuan ya. Seperti bendahara itu ya, tugas tambahan bendahara itu ada honornya. Ya, kemudian kepala sekolah itu ada honornya, ada fasilitasnya. Dekan itu ada honornya, ada fasilitasnya. Kan gitu ya. Nah, terus kemudian tugas tambahan ini tadi ada honor atau bentuk lain. Bentuk lainnya apa? Seperti angka kredit juga bisa. Yang sementara ini kan diberikan angka kredit. Lalu yang ketiga adalah penugasan kegiatan. Yang tadi itu, yang teman-teman bilang tadi apa? Surat perintah tadi. Ya, surat perintah ya, atau apalah istilahnya di situ penugasan. Sprint, nah, sudah perintah. Nah, itu diberikan kepada orang yang pasti punya jabatan. Ya, punya jabatan. Terus kemudian diberikan fasilitas. Ya, jadi nginepnya juga dikasih, perjalanannya dikasih, tapi tidak dikasih honor. Ya, kemudian mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang menugaskan. Nah, penugaskan itu bisa pejabat struktural, bisa entitas, ya, entitas seperti KPA, PA dan seterusnya itu ya, entitas tertentu. Nah, dan itu tidak ada di jabatan, nggak ada, ya. Begitu juga tugas tambahan tidak ada di peta jabatan juga nggak ada. Nah, itu maka kita harus membedakan. Kalau sistem kerja gimana, Pak? Nah, sistem kerja itu ya terkait dengan tugas tambahan dan penugasan pelaksanaan kegiatan tadi itu. Ada dua itu, bukan di ranah jabatan. Kalau ranah jabatan bukan di sistem kerja, dia adanya di peta jabatan. Ya, oke. Oke, lanjut. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya ya. Ya, kita sambil melihat konteks kita di KY ya. Pada tahap penerap. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Iya, saya Pak. Izin saya Pak. Iya, silakan. Tadi mau menggali lebih dalam mengenai tim Pak. Gitu. Jadi kan kalau implementasinya kan, suara saya jelas ya Pak ya? Ya, suaranya kacau, agak mendengung tuh ya kayak robot. Mungkin dicopot itunya kali, apa earphone-nya. Krisna bisa? Lanjut. Nggak pakai earphone ya? Oke. Sudah jelas, Mas? Ya. Mas. Ya, coba dilanjut. Soalnya menggema suaranya ya. Oh ya, oke. Saya coba dulu ya. Jadi terkait implementasi untuk ini tim gitu. Jadi kan kita ada 3 biro teknis dengan karakteristik yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk di Waskim, karena mereka membagi tim, yaitu ada 9 tim dengan ritme yang sama, hampir sama sepanjang tahun gitu. Itu mungkin tidak jadi masalah ya, jadi tidak ganti tim gitu. Dan K-timnya cenderung tetap gitu. Tapi mungkin untuk yang di Biro BRAP ya, di situ ada sistem kerja yang sifatnya itu kegiatan, Pak. Gitu. Jadi kita ambil contoh untuk PKH gitu. PKH di situ ada beberapa jenis pelatihan gitu, dan berapa kali pelatihan gitu. Katakanlah ada 5 pelatihan. Nah, 5 pelatihan itu mereka membentuk tim yang berbeda-beda gitu. Timnya berbeda, kemudian juga anggotanya berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, apakah ini semuanya nanti dibentuk dalam sebuah SK gitu, atau mungkin cukup sprint gitu? Kalau
yang di Waskim tadi dengan mekanisme kerja yang mungkin rutin setiap tahunnya gitu, itu mungkin bisa kalau SK gitu, karena tidak perlu gonta-ganti SK gitu. Tapi untuk yang di Biro BRAP ini mungkin agak repot ya, ketika setiap kegiatan dengan banyak kegiatan harus membuat SK gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya sebenarnya SK itu dibuat apa, dan mungkin kita ada spring juga ya. Spring itu nanti dibuat untuk apa gitu Pak? Detail pembedaannya yang jelasnya gitu. Terus kedua masalah koordinasi Pak gitu, masalah kewenangan gitu. Di sini kita ada Katim gitu, ada anggota gitu, kemudian masih ada kabak gitu, masih ada kabak dan masih ada subak juga gitu. Nah, untuk JF ini untuk anggota ini tanggung jawabnya itu sebenarnya ke Katimnya saja, ataukah dia ada tanggung jawab ke kabak gitu, ataukah cukup Katim yang nanti mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya timnya ke kabaknya gitu. Jadi di sini agak rancu juga gitu. Soalnya kemarin saya mendapat pertanyaan, kalau umpama saya tanggung jawab ke kabak, berarti di Wasim katakanlah masih ada 4 kabak, berarti saya harus tanggung jawab ke 4 kabak tersebut gitu. Atau saya bertanggung jawab ke pemilik kinerja PK gitu, yaitu Karo gitu. Jadi sebenarnya ini batas wewenangnya itu sampai sejauh mana Katim itu, terus kabak itu sejauh mana, dan kasubag yang sekarang masih ada itu sejauh mana gitu Pak. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Inilah ya, dari tata naskah yang berbeda, kemudian dalam praktek kegiatan yang berbeda-beda juga kan gitu ya. Nah, maka kita memahami secara konteksnya ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya, saya ingin membedakan, coba ke slide selanjutnya. Terus ya. Ini ya Pak. Ya, oke ya. Sebelum saya jawab ini ya Pak ya. Jadi kita berbicara di sini ada struktur organisasi. Organisasi ada kotak. Makanya tadi kalau ada sekjen, kemudian ada biro, ada bagian, ada subbagian. Gitu ya. Berarti dasarnya adalah struktur ya. Nah, kemudian pindah ke proses kemarin penyederhanaan. Ada yang dihapus tuh, yang kotaknya banyak itu ya, kecil satu kotak itu dihapus ke fungsional. Dihapus ke fungsional. Terus kemudian nanti harapannya di ujung akhirnya itu akan menjadi expected ini, bahwa dalam struktur organisasi hanya terdapat satu ya kotak untuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Nanti berubah ya dari sifatnya jabatan fungsional yang menjadi unsur pembantu pimpinan atau teknostruktur, pembantu teknis menjadi ujung tombak. Lanjut. Nah, sekarang kita coba bedakan antara struktur organisasi dengan peta jabatan. Meskipun dalam PP Permenpan 7 ya secara eksplisit ya menyebutkan itu. Nah, kalau kita berbicara struktur organisasi, maka di situ tidak ada tim ya. Mau dibuat tim, mau SK, mau apa, nggak ada. Begitu juga ketika kita uraikan menjadi peta jabatan. Dibalikan ya, ke sebelahnya itu ada peta jabatan. Ada kelompok JF yang di bawah pejabat level 1, ada yang di bawah JF di bawah ke level 2 gitu ya. Nah, dan pelaksana karena dianggap level 2 itu struktur paling rendah. Meskipun nanti kalau ada eselon 3-nya, level 3-nya ya berarti peletakan jabatan fungsional itu ada di level 2-nya dan di level 3-nya. Maka di level paling rendah kita sebut kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Nah, ini pun tidak ada timnya, Pak. Timnya nggak ada itu. Nggak ada. Karena apa? Ini baru menyatakan kedudukan jabatannya. Ya, ini belum sistem kerjanya belum berlaku ini. Ini baru menggambarkan kedudukan jabatan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, baru kemudian, ketika sistem kerja ini mau dijalankan, karena ada kegiatan yang harus dilakukan, maka muncullah squad team atau baru muncul tim di situ.
ya. Nah, ketika pertanyaan kemudian adalah, Pak, ini ada sprint, ada SK ini, apa bedanya? Nah, ini kan kembali ke tata naskah dinasnya masing-masing. Kalau SK itu biasanya ya dia ada durasi waktu minimalnya untuk SK itu, ya katakanlah 1 bulan, maksimalnya ya SK-nya itu untuk kegiatan itu biasanya 1 tahun. Ada yang 3 tahun tapi dievaluasi setiap 1 tahun. Tapi intinya adalah durasi normalnya itu paling tinggi adalah 1 tahun. Nah, maka dia keluarkan SK itu. Nah, ada konsekuensinya SK itu. Di dalam SK kan akan disebutkan apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dan seterusnya. Bagaimana pembiayaannya juga ada di situ sebetulnya SK itu. Ya, nah, SK pembiayanya tidak ada Pak, ya, tapi di situ. Ya, nah, oke. Terus bagaimana dengan SK ini? Maka ditentukan dengan tata naskah dinasnya tadi. Kalau di KY ditentukan harus dikeluarkan oleh sekjen, ya sudah. SK itu berarti harus sekjen. Nah, bagaimana dengan pelaksana tugas seperti panitia hari raya, Pak? Kan gitu ya. Panitia hari raya, terus panitia hari ulang tahun, hari ulang tahunnya KY, atau kegiatan ngadakan pameran, Pak. Nah, itu kan berlakunya itu hanya 3 hari, 4 hari. Apakah juga dengan SK, Pak? Nah, kan gitu. Atau cukup dengan penugasan, kan gitu ya. Penugasan sebagai panitia, kan. Nah, dan seterusnya. Atau namanya juga SK, Pak, tapi SK untuk kepanitiaannya saja, Pak, sifatnya ad hoc dan seterusnya. Dan silakan, ini disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku di masing-masing. Kalau di tempat kami, katakanlah kalau hanya kegiatan pameran macam-macam itu sebetulnya cukup penugasan sebetulnya. Jadi pakai surat penugasan, ya penugasan untuk melakukan pameran dan seterusnya. Kecuali memang ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan itu. Biasanya dengan SK kalau itu, ya. Nah, ini sifatnya adalah disesuaikan dengan karakter apa. Kalau sprint gimana? Yang konvensi yang bukan konvensi, aturan yang dilakukan di KY seperti apa? Nah, kembalikan ke ketentuan tata naskah dinas, ya. Itu ya. Oke, terus kemudian yang berhak mengeluarkan siapa? Tadi kalau kita lihat, kalau di sekjen ternyata hanya sekjen untuk SK, sedangkan yang lain dimungkinkan dengan sprint. Nah, kalau sprint berarti kita harus tahu mana yang harus dikeluarkan SK-nya, mana yang harus dikeluarkan sprint-nya. Itu diatur di dalam tata naskah dinasnya. Ya, baik untuk waktunya, untuk pembiayaannya, untuk jumlah orangnya, untuk tanggung jawabnya, dan seterusnya. Itu di situ. Oke. Lalu bagaimana hubungannya dengan kedudukan tim tadi itu? Tim muncul karena kegiatan. Dikaitkan dengan kabaknya, dikaitkan dengan kasubagnya. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita berbicara kabak dan kasubag, itu konteksnya itu adalah peta jabatan ya. Ya, sudah sebelumnya, ke slide sebelumnya. Nah, konteksnya itu di peta jabatan dia muncul. Ada level 2, level 1, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di situ kan muncul ya kabid, nah, atau kabak kalau di tempat Bapak ya, kabid. Terus yang di sana ke atas katakanlah biru, gitu ya, kepala biru. Terus di situ ada katakanlah kabak, di situ ada kabak, ada kabid dan seterusnya. Nah, itu munculnya itu di peta, bukan di sistem kerja. Pak, kalau di SK kan kabaknya menjadi ketua tim boleh nggak? Ya boleh saja. Anggotanya fungsional boleh saja. Atau di dalam situ kabaknya jadi anggota, Pak, ya boleh saja, kan gitu, boleh saja, ya karena dia sifatnya adalah adhokrasi, penugasan tertentu, bukan di dalam kerangka hubungan administrasi peta jabatan, bukan. Nah, cuma yang jadi masalah kemudian adalah ya jabatan-jabatan fungsional itu kan pasti berada di bawah jabatan strukturalnya, dia diletakkan di mana. Nah, bagaimana dengan kewenangannya? Nah, kan gitu ya. Tim tidak punya kewenangan administrasi ya. Tidak punya kewenangan administrasi sepanjang tidak mendapatkan delegasi. Nah, delegasinya dari mana, Pak? Ya dari SK itu diberikan delegasi. Dari sprint itu kalau tadi bukan ya itu sebenarnya delegasi dari jabatan struktural ke tim itu. Itu munculnya di sana.
Jadi kalau kita bicara Pak pertanggungjawaban administrasi kemana? Pejabat administrasi pasti ke pejabat struktural, bukan tim ya. Bukan tim itu pasti akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada pejabat struktural yang memberikan penugasannya. Nah tadi kalau SK-nya itu hanya sekjen, pertanyaannya kalau kegiatannya itu milik bironya gimana? Ya boleh saja SK-nya dari sekjen. Ya, kemudian tapi tugasnya sebagai penanggung jawab kegiatannya adalah kepala bironya, kan gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, itu disebutkan di dalam SK itu, sehingga jelas siapa bertanggung jawab ke siapa. Nah, itu untuk timnya. Tapi kalau untuk administrasinya, peta jabatan, ya kepala bagian ya pasti akan bertanggung jawab kepada kepala biro. Kepala biro bertanggung jawab kepada sekjen, kan gitu. Nah, sehingga tidak bisa kemudian kita campur adukkan. Biasanya yang terkait dengan pejabat struktural itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, pelaksanaan tusi, itu masuknya menjadi tanggung jawab pejabat strukturalnya. Tapi kegiatan-kegiatan ya sebagai tindak lanjut dari kegiatan tertentu, ya sifatnya tidak rutin, ya, seperti ada di PK umpamanya gitu ya. Nah itu biasanya oleh tim. Ya, sementara ini oleh tim. Nah, gitu ya. Jadi yang rutin, contoh kaitannya surat menyurat, kegiatan rutin yang bukan merupakan bagian dari PK, yang tidak dibentuk tim, ya itu menjadi tugas dari pejabat strukturalnya. Tapi kalau sudah dibentuk tim, ya maka itu menjadi tanggung jawab dari timnya. Nah, timnya di mana tugas-tugasnya sudah diberikan di dalam SK yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan anggota? Anggota itu kan melaksanakan suatu kegiatan di dalam tim ya. Dia bertanggung jawabnya kepada ketua tim. Ketua tim bertanggung jawab kepada pejabat struktural yang memberikan delegasi kewenangan kepada tim tersebut. Itu kira-kira seperti itu hubungannya. Ya kalau yang menugaskan kepala biro ke tim, ya tanggung jawabnya langsung ke kepala biro, ya kecuali di dalam SK-nya disebutkan pertanggungjawabannya dilakukan melalui kepala bagian. Nah, itu berarti dia harus ke kepala bagian dulu, baru kepala biro. Nah, jadi tergantung isi dari SK-nya seperti apa, pendelegasiannya seperti apa. Tapi kalau tugas-tugas rutin, ya administrasi itu pasti akan berada di pejabat struktural yang bersangkutan. Itu kira-kira penjelasan dari kami. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Atau masih perlu pendalaman lebih lanjut? Baik, Pak Asdep, terima kasih. Mohon maaf nih jadinya jadi kelihatannya loncat-loncat ya Pak Asdep karena mungkin Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. ada beberapa pertanyaan yang memang menjadi dialami menjadi dinamika di KAI. Mungkin kita lanjut di ini saja di diskusi tanya jawab saja mungkin dari teman-teman Pak Asdep. Oke, saya sebelum diskusi saya slide lagi satu lagi. Siap, lanjut. Nah, ada beberapa ini ya. Tolong ini untuk pejabat yang tidak punya struktur di bawahnya langsung jabatan fungsional. Lanjut. Nah, ini ya timnya ya gambarannya seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada kinerja utama kalau dia mengerjakan tugasnya di unit yang bersangkutan dan menjadi kinerja tambahan apabila dia mengerjakan di luar unit yang bersangkutan. Itu ada unit kerja A, unit kerja B. Nah, kita bisa lihat di situ. Ya, menjadi kinerja utama apabila mengerjakan tugas-tugas di unit A kalau dia jabatan fungsional di unit kerja A. Tapi menjadi tugas tambahan ya, kinerja tambahan, bukan tugas tambahan, kinerja tambahan apabila dia mengerjakan tugas-tugas ya di bawah unit kerja B menjadi anggota unit kerja B. Nah, begitu juga sebaliknya. Lanjut. Oke, ya, oke, kira-kira lanjut. Silakan kalau ada mau tanya jawab. Ini ada pemahaman baru lagi. Silakan. Siap, Pak Asdep. Terima kasih, Pak Asdep. Monggo kepada teman-teman di dalam forum ini jika ada yang ingin ditanyakan terkait sistem kerja, penugasan sampai dengan sprint atau pembentukan ketua tim dan juga anggota tim, silahkan bisa langsung kita mulai saja diskusinya. Mas, izin saya bertanya.
Iya, silakan. Siapa? Mas Kunta ya, silakan, Bentar. silakan. Ya, ya baik Pak Asep dan Bapak Ibu. Saya ingin bertanya Pak, ada dua. Yang pertama adalah evaluasi terkait sistem kerja tim gitu ya. Evaluasi ketua tim itu ketika misalkan nih penanggung jawabnya meskipun ekstrak sekjen tapi langsung ke kepala biro gitu, misalkan ke kepala biro gitu ya. Apakah evaluasi tim itu misalkan tim itu dibentuk untuk setahun penuh, penugasan tertentu setahun penuh begitu Pak Asep. Nah, di tengah jalan gitu ya ada evaluasi bahwa tim yang dibentuk ini dengan ketua timnya tidak berjalan dengan sesuai rencana gitu. Apakah itu diperkenankan langsung di-switch dengan anggota yang sudah tersedia ataukah seperti apa gitu bentuknya, bentuk sistem kerja yang diinginkan Permenpan ini? Apakah harus bentuk SK baru dengan tim baru ataukah memang ada mekanisme yang diperbolehkan untuk switch? Begitu juga misalkan ada switching tim, misalkan tim A sama tim B gitu ya. Ini misalkan di dalam pelaksanaannya ada beberapa halangan yang harus ditukar gitu, personnya gitu atau ketua timnya. Apakah memang dalam Permenpan ini memang TND kita di SK kita itu memang harus dibunyikan, diperbolehkan untuk tambal sulam lah ya istilahnya, ataukah memang memang harus berhenti dulu terus dibentuk ulang. Itu yang pertama Pak Asep. Terus yang kedua, kebetulan Pak Asep saya adalah yang disetarakan Pak Asep gitu. Saya yang disetarakan gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, ketika saya dilantik tanggal 22 Desember tahun 2020, memang saya dinyatakan selaku koordinator Pak Asep gitu, selaku subkoordinator, selaku subkoordinator. Ketika kita berbicara penerapan implementasi Permenpan nomor 7 gitu, apakah nanti di tahun ini itu secara otomatis kami yang dibicarakan ini harus dibentuk tim ulang gitu, karena kan ada koordinator ada di bawah saya Pak Asep sebagai mantan Pak Asep ya, apakah kami harus dibentuk ulang ataukah nanti tinggal diperbarui saja gitu SK-nya gitu, bahwa misalkan saya tetap sebagai ketua tim misalkan ya, dari skor saya tetap di atas sebagai ketua tim di jabatan rumpun jabatan saya. Transisinya lebih enak seperti apa Pak Asep? Itu yang kedua Pak Asep. Nah, yang terakhir Pak Asep terkait dengan proses ini kan sebenarnya kan Permenpan itu kan sudah setahun ya Pak Asep. Ada proses transisi sebenarnya gitu. Dan tentu di kali ini kebetulan sekali seperti yang dijelaskan oleh Mas Re, proses in-passing itu baru selesai di bulan September dan di bulan Desember gitu. September dan di bulan Desember. Ada 2 kali pengangkatan lah istilahnya gitu. Ada 2 kali. Mungkin kami akan sering bertanya Pak implementasi Permenpan nomor 7 karena kami juga masih mencari bentuk tim-tim ini seperti apa yang cocok untuk KY gitu, karena seperti yang dijelaskan tadi SK kami itu adalah SK Sekjen dan khususnya di biro teknis itu ada 3 biro teknis yang punya karakter berbeda tetapi timnya sangat beragam, fungsinya sangat kaya gitu. Jadi tentu kami akan meminta saran khususnya apakah diperlukan harus ada turunan Permenpan nomor 7 itu dalam peraturan internal gitu. Di KL lain seperti apa Pak Asep? Maksudnya kalau memang tata cara pembentukan tim itu menjadi penting, tentu jadi concern kami juga ini untuk rule of the game-nya lah. Untuk bentuk tim rule of the game-nya seperti apa. Mungkin 3 dulu Pak Asep, terima kasih. Dengan Pak Kunta Yoga ya. Oke. Jadi yang pertama, evaluasi tim. Tim itu kan sifatnya adhokrasi ya. Adhokrasi itu kepanitiaan. Sifatnya sementara. Ya, durasi waktunya tadi kan paling lama kan 1 tahun ya. Ya karena sesuai dengan siklus anggarannya kan biasanya 1 tahun kegiatan ya.
Nah, bisa nggak di bawah itu? Ya bisa saja, 10 bulan bisa, ya 11 bulan bisa, 6 bulan juga bisa, 3 bulan, minimal 4 bulan. Ya, berarti 3 apa namanya? Triwulan ya, ada 3 bulan ada dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tim bisa nggak dievaluasi? Ya bisa dan memang harus dievaluasi. Nah, pertanyaannya kok semuanya akan diganti semua? Apa fungsi monitoring? Apa fungsi konseling? Apa fungsi apa namanya? Monitoring, mentoring? Ya, apa fungsi mentoring? Apa fungsi konseling? Nah, itu artinya begini, bahwa dalam penentuan tim itu kan tim akan membuat rencana kerja. Di tayangan saya tadi kan ada sebelumnya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pertanggungjawaban, ya, evaluasi dan seterusnya. Nah, dalam perencanaan itu kan ada kegiatan yang direncanakan setiap 3 bulan apa yang harus dilakukan. Kan ya, itu dilakukan mentoring. Kalau tim sampai diganti total itu sebetulnya ya pimpinannya nggak berhasil. Ya, kan yang membangun tim dia. Berarti yang mentoring dia juga. Yang mengkonseling kalau ada masalah dia juga. Terus kemudian timnya dianggap gagal total. Ya berarti dia gagal juga kan gitu. Nah, artinya bahwa ya kalau tim langsung diganti sama sekali kemungkinan sangat sangat tidak mungkin sebetulnya. Tapi mungkin saja. Tapi kalau kita lihat ya berarti kan ada kegiatan perencanaan. Terus kemudian setiap 3 bulan sekali melaporkan ya kegiatan yang dilakukan. Dalam kondisi-kondisi tertentu pimpinan berhak untuk meminta laporan setiap kegiatan. Nah, tapi Pak, bisa nggak diganti anggota timnya? Ya bisa. Nah, kan seandainya ada yang meninggal, masa juga nggak diganti-ganti. Nah, harus meninggal suruh pamitan, ya nggak ada, kan gitu. Terus kemudian ada yang tiba-tiba dapat tugas belajar umpamanya, keluar, apa tetap jadi anggota tim? Ya pasti enggak. Nah, kan gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi pekerjaannya selesai, ya selesai kan gitu. Nah, makanya di situ bisa saja dimungkinkan kalau kegiatan besar, ada tim, ada subtim di dalamnya. Di dalam tim ada subtim, kan gitu ya. Nah, itu variasi-variasi yang bisa dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak diganti semua? Ya bisa. Dengan cara SK-nya diperbarui, diganti orang. Bisa nggak tambal sulam? Bisa juga. Ya, bisa ditambah sulam. Nah, gitu ya. Nah, itu kira-kira. Lalu Pak, tanggung jawabnya kepada kepala biro. Yang meng-SK-kan adalah kepala biro. Pertanyaannya kita lihat. Ya, tadi katanya SK-nya dari sekjen. Oke lah, SK-nya dari sekjen, tapi penanggung jawab kegiatannya adalah kepala biro. Nah, di dalam situ, di dalam SK-nya bunyi apa pertanggungjawabannya? Apakah langsung kepala biro, ketua timnya, ya, atau melalui saja bertanggung jawab melalui bagian, kepala bagian, ya, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu diatur di dalam SK-nya. Seperti apa? Ya, oke. Terus kemudian, Kak, kalau dia membantu biro lain, Pak, menjadi anggota tim lain, lalu dia bertanggung jawab ke siapa? Ya dia bertanggung jawab kepada ketua tim. Nah, ketua timnya itu siapa, di bawah siapa, kan gitu ya. Jadi kalau anggota itu mempertanggungjawabkannya kepada ketua tim. Ketua tim mempertanggungjawabkan kepada yang menjadi penanggung jawab kegiatan dan seterusnya. Ya, berjenjang. Lalu kemudian Pak, saya 22 Desember diangkat sekaligus sebagai selaku subkoordinator. Nah, bagaimana dengan transisi ketika kemudian setelah dilakukan evaluasi, terus kemudian dibuat tim. Nah, SK koordinatornya, subkoordinatornya belum dicabut, Pak. Boleh Kak saya diberikan SK tim? Ya boleh saja. Kan gitu. Boleh saja, hanya pertimbangannya kemudian kalau sudah dibentuk tim baru itu berarti sebenarnya koordinatornya, subkoordinator udah nggak berlaku. Tetapi kalau SK-nya belum dicabut, ya, makanya sebaiknya ketika dibuat SK baru sekaligus mencabut SK lamanya sebagai koordinator, ya. Nah itu. Tapi kalau tidak ya dua-duanya berfungsi, mana yang jadi pertanggungjawabannya itu kalau tertib administrasinya ya kalau dikeluarkan SK baru terkait kegiatan yang relatif sama kaitannya penganggaran dan seterusnya ya harus diberhentikan dari SK yang satunya.
Nah, kalau seandainya Pak, saya karena kondisi mendadak dikeluarkan SK ini tidak dicabut ya dua-duanya berlaku, kan gitu. Ya itu kira-kira seperti itu. Tapi kan tidak boleh mendapatkan apa ya, kompensasi yang sama ya untuk kegiatan yang relatif sama. Itu yang penting di situ ya. Jadi sebaiknya memang SK untuk subkoordinatornya itu dicabut ya. Ketika yang bersangkutan sudah diberikan tugas-tugas sebagai ketua tim ya. Itu karena ada konsekuensinya sebagai koordinator dan sebagai ketua tim. Kenapa? Ketika sudah diberhentikan dari koordinator, otomatis dia akan menjadi jabatan fungsional reguler. Ya, di mana tunjangannya ya tunjangan jabatan fungsional, kelasnya ya kelas jabatan fungsional, ya gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian perlu nggak peraturan turunan? Perlu. Yang karena kan tadi berdasarkan tata naskah dinas, pelaksanaan kegiatan, tanggung jawab, kewenangan, ternyata berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain. Ini contoh muatan dari peraturan turunannya. Nah, itu ya, ada konsep kebijakan dituangkan dalam ketentuan umum, lalu kedudukan. Tadi ada ya, dia jabatan fungsional itu di bawah siapa dan seterusnya, lalu perannya ketua pimpinan unit organisasi, pemilik kinerja, tugas tanggung jawabnya, wewenangnya, pengelolaan kinerjanya seperti apa, mekanisme sistem kerjanya seperti apa, monitoring, dan yang penting adalah penghargaan. Insentif, disinsentifnya apa. Ya, jangan hanya mengerjakan tugas-tugas terus, karena masih dimungkinkan ternyata tim itu paling tidak mendapatkan kompensasi. Paling banyak 3 kegiatan, dan itu 5 kegiatan, paling kalau jenjang tertentu hanya boleh 1 kegiatan dan seterusnya. Itu berdasarkan ketentuan pelaksanaan anggaran masih dimungkinkan. Ya, itu masih dimungkinkan. Hanya kadang-kadang nggak mau ribet aja gitu ya. Pak Asdep izin. Oke. Silakan. Pak Asdep izin, itu terkait dengan pengaturan ini, kebetulan KAY juga dalam proses ingin menyusun peraturan tentang sistem kerja. Ini apakah judulnya harus kita buat spesifik tentang sistem kerja atau memang kita elaborasi saja ya Pak Asdep dengan tadi tata naskahnya lah atau mungkin tentang pekerjaan-pekerjaan teknis dari peraturan-peraturan teknis dari pekerjaan-pekerjaan di KAY itu, Pak Asdep. Kalau menurut saya sih, ya ini kan kebiasaan organisasi ya. Kalau menurut saya lebih baik dipisahkan antara tata naskah dinas dengan sistem kerja. Kenapa? Karena sistem kerja itu kan sifatnya dinamis. Kalau tata naskah biasanya kan sistem kerja itu didasarkan kepada tata naskah dinas. Kalau tata naskah dinasnya berubah ya sistem kerjanya mungkin tetap, tapi administrasi pelaksanaan kegiatannya itu yang berubah. Gitu loh. Ya, maka kalau menurut saya sebaiknya dipisahkan antara tata naskah dinas, karena tata naskah dinas itu kaitannya dengan pendelegasian kewenangan ya. Ya. Tapi kalau untuk sistem kerja itu kaitannya dengan pelaksanaan kegiatannya. Ya, tidak hanya menyangkut tata naskah dinas merupakan salah satu bagian yang dipertimbangkan ketika menerapkan sistem kerja. Di samping pelaksanaan penganggaran, di samping penilaian kinerja pegawai dan seterusnya. Itu Pak, kalau menurut saya sebaiknya dipisahkan. Siap, Pak Asdep. Baik. Mungkin bagi yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Pak Asdep, satu lagi saya baru kepikiran terkait penghargaan Pak Asdep, terkait termasuk apakah penghargaan sebenarnya ketua tim yang dalam Permenpan nomor 7 ini itu apakah bisa diberikan tunjangan lain Pak Asdep atau misalkan spesialisasi kayak Supkor dulu tuh kan 20% tenaga kredit. Maksudnya kan ini kan ketua tim juga punya beban tanggung jawab yang agak berbeda dengan anggota tim ya Pak Asdep. Sebenarnya kalau di Permenpan ini seperti apa ya Pak Asdep terkait dengan pembedaan antara ketua tim sama
sama anggota kalau memang diperbolehkan ada tunjangan keuangan lain gitu atau misalkan ada spesialisasi tertentu kan di di persekjen kami nanti kami akan bahas itu Pak Asep. Jadi orang yang sudah ditunjuk ketua tim juga punya tanggung jawab, hak dan kewajiban yang beda gitu. Terima kasih Pak Asep. Tunjangan mendapatkan tugas tambahan maka diberikan honor. Fasilitas ya kalau seandainya dimungkinkan atau dalam bentuk lain seperti angka kredit. Jadi itu dalam konteks yang berbeda ya. Jadi istilahnya honor ya, bukan tunjangan. Tapi itu harus dinyatakan di dalam SK-nya. Mendapatkan apa? Honor itu berbeda dengan tunjangan kinerja. Nah, itu kalau tunjangan terkait dengan jabatan. Kalau tadi saya sebutkan, jabatan itu mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, ada tunjangan jabatan. Terus kemudian kita kenal ada namanya tunjangan kinerja. Kaitannya dengan dia melaksanakan tugas itu, dia mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, itu dengan honor ya. Kalau tadi saya sebutkan, jabatan itu mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, ada tunjangan jabatan. Terus kemudian kita kenal ada namanya tunjangan kinerja. Kaitannya dengan dia melaksanakan tugas itu, dia mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, itu kalau tunjangan terkait dengan jabatan. Ya. Nah, yang kedua, tadi ada tugas tambahan seperti koordinator, ketua tim dan seterusnya. Itu disebut tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itu kan hanya diberikan honor, fasilitas atau bentuk lain. Ya. Tapi itu harus dinyatakan di dalam SK-nya. Mendapatkan apa? Honor itu berbeda dengan tunjangan ya. Honor itu dasarnya adalah melakukan suatu kegiatan yang dimungkinkan karena memerlukan waktu, memerlukan keahlian tertentu, memerlukan tanggung jawab tertentu, memerlukan keterampilan tertentu, maka dia diberikan honor. Nah, honor itu sifatnya kegiatan, ya, dengan kegiatan, bukan karena status jabatannya, sehingga ketika mendapatkan mendapatkan tugas tambahan maka diberikan honor, fasilitas ya kalau seandainya dimungkinkan, atau dalam bentuk lain seperti angka kredit. Jadi itu dalam konteks yang berbeda ya. Jadi istilahnya honor ya, bukan tunjangan ya. Kalau tunjangan itu kaitannya dengan jabatan, ya. Nah, itu yang penting di situ jadi catatan. Dimungkinkan nggak honor? Ya dimungkinkan. Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian honor. Ya, sementara ini sebenarnya masih dimungkinkan, cuma pada nggak mau ribet, ya, maka kemudian nggak tidak dilakukan. Tapi prinsipnya dimungkinkan. Seperti contohnya ketika kita bicara pejabat pengelola keuangan ya. Ya, di situ ada pejabat pembuat komitmen, kan dapat honor, bukan tunjangan loh ya, honor. Nah, Pak, ada bendahara yang dia itu jabatannya bendahara, Pak, karena di bawah Kasubag Keuangan umpamanya. Dia bendahara, Pak, sekaligus menjadi jabatan fungsional apa itu yang pengelola keuangan lah macam-macam itu. Itu jabatan, dia mendapatkan tunjangan jabatan. Ya, katakanlah kelasnya apa dia? Pertama, muda, nah maka dia dapat tunjangan segitu. Tapi di samping itu dia dapat honor, Pak. Nah, pasti bukan karena jabatannya, pasti karena tugas tambahannya. Dia mendapatkan SK ya sebagai bendahara pengeluaran umpamanya seperti itu. Ya oleh KPA, kan gitu ya, ada SK-nya. Nah, itu sebetulnya bukan tunjangan, tapi itu honor. Ya. Dan dimungkinkan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkan itu. Itu ya. Nah, dan tolong bedakan ya antara honor dengan biasanya honor itu kaitannya dengan lembaga-lembaga yang bisa menghasilkan uang ya, seperti ada apa namanya PNBP gitu ya, atau kalau yang BLU itu berarti dia ada punya penghasilan ya, keuntungan BLU, nah itu biasanya bisa berikan itu kepada tapi namanya honor bukan tunjangan. Oke, gitu ya kira-kira.